Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan SNMPTN tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang nilai SNMPTN. Yang mana nilai SNMPTN ini adalah nilai rapor yang telah diisikan oleh pihak sekolah melalui PDSS. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasannya, bagi kalian yang belum like dan subscribe di channel saya ini, silakan untuk dilakukan. Ya, langsung saja. Mungkin ini pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan oleh siswa dan siswi kelas 12 tahun 2020 ini. Karena ada beberapa siswa yang menanyakan kepada saya, "Kak, nilai mana-mana saja yang diambil oleh pihak LTMPT untuk SNMPTN, ataupun nilai mapel apa-apa saja yang diambil untuk kriteria penilaian SNMPTN." Ya, di sini saya sudah menyiapkan salah satu nilai siswa di sekolah saya. Ini adalah bentuk tampilan rapor ataupun nilai-nilai mapel yang ada di rapor ke-13 ataupun kurikulum 2013. Ini adalah nama-nama mapelnya. Sedangkan ini adalah rapor siswa IPA, karena di kelompok C itu ada biologi, fisika, kimia, dan ekonomi sebagai lintas minatnya. Untuk yang IPS kalian nanti sesuaikan saja. Bagi siswa-siswi kami yang kelas 12, kalian mungkin masih sangat awam kira-kira nilai mana saja yang diperlukan untuk SNMPTN tahun 2020 ini. Kira-kira mata pelajaran mana-mana saja yang diperlukan. Karena ada berbagai informasi mungkin yang kalian dengar bahwa untuk SNMPTN yang dinilai itu hanya 6 mata pelajaran saja. Sebagaimana yang tertera di informasi umum SNMPTN, bahwa tahapan mengikuti SNMPTN itu ada beberapa tahapannya. Yang pertama itu pengisian dan verifikasi PDSS. Ini adalah tugas sekolah dalam pengisian dan verifikasi PDSS. Jadi ini bukan tugas kalian sebagai siswa. Ini adalah tugas daripada kepala sekolah ataupun yang ditugasi oleh kepala sekolah dalam pengisian nilai di PDSS. Nilai yang dimasukkan oleh pihak sekolah tersebut adalah nilai dari semester 1 yang kalian miliki sampai nilai di semester 5 di dalam rapor kalian. Setelah dilakukan pengisian, maka sekolah itu memverifikasi PDSS tersebut. Setelah dilakukannya verifikasi, maka akan mendapatkan password untuk seluruh siswa. Kepada siswa, nanti kalian akan mendapatkan username dan password dari sekolah untuk membuka login PDSS-nya. Dalam login PDSS tersebut, kalian melihat apakah nilai kalian itu sudah benar yang diisi oleh sekolah ataupun masih ada kesalahan. Jika ada kesalahan, silakan hubungi pihak sekolah. Jika sudah benar, langsung kalian validasi. Artinya kalian benarkan langsung bahwa benar ini adalah nilai yang saya miliki dan sesuai dengan yang ada di dalam rapor. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu pemeringkatan. Di sini di poin A, pemeringkatan siswa dilakukan oleh sistem LTMPT. Oleh sistem berdasarkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Ini hanya pemeringkatan, yang mana pemeringkatan tersebut benar, yaitu dengan 6 mata pelajaran untuk IPA dan 6 mata pelajaran untuk EPS, dan jurusan bahasa juga 6 mata pelajaran, dan SMK juga ada di sini. Mata-mata pelajaran mana saja yang bisa diperingkatkan ataupun dirankingkan istilahnya. Jadi ini adalah mapel yang akan dirankingkan nantinya. Ada bahasa Indonesia, matematik, bahasa Inggris, biologi, fisika, dan kimia. Itu bagi siswa IPA. Untuk siswa IPS, bahasa Indonesia, matematik, bahasa Inggris, ekonomi, sosiologi, dan geografi. Jadi setelah perangkingan oleh sistem LTMPT dengan mapel yang telah disebutkan tadi,
bahwa siswa tersebut memenuhi syarat izin untuk mendaftar SNMPTN dengan ketentuan akreditasi sekolah. Misalnya seperti ini, di sekolah kalian akreditasinya A, kemudian jumlah siswa di kelas 3 itu berjumlah sekitar 100 orang. Maka karena akreditasinya A, maka itu 40% terbaik. Jadi jika siswanya 100 orang, maka 40 orang terbaik itu di sekolahnya yang diberikan izin untuk mendaftar SNMPTN. Sedangkan sisanya 60 orang ataupun 60 siswa, artinya kalian tidak diizinkan untuk mendaftar SNMPTN. Namun jangan berkecil hati, kalian ada jalur yang kedua, yaitu mendaftar di jalur SBMPTN. Ya, ini adalah nilai pemeringkatan sekolah nantinya ataupun pemeringkatan yang dilakukan oleh sistem LTMPT dengan hanya 6 mata pelajaran saja. Jadi, siswa-siswa yang sudah memenuhi syarat yang tadi dengan 6 mata pelajaran, maka silakan kalian untuk login kembali. Untuk apa? Untuk mengisi biodata, kemudian pemilihan PTN, kemudian pilihan program studi, serta mengunggah foto resmi terbaru dan dokumen prestasi tambahan jika ada. Kemudian setelah itu kalian mencetak kartu bukti pendaftaran sebagai tanda bukti peserta SNMPTN. Jika kalian sudah mencetaknya, maka kalian hanya menunggu hasil apakah kalian lolos ataupun tidaknya. Di sini ada lagi pertanyaan, setelah kita mengisi semuanya, kita menunggu hasil yang dikeluarkan oleh LTMPT. Kira-kira pihak LTMPT itu akan melihat semua mata pelajaran dari dalam rapor tersebut atau hanya beberapa mapel saja yang dilihat nilainya? Ya, di sini saya akan mencoba menjawab bahwa apabila kalian sudah melakukan pendaftaran, ini bagi yang sudah ataupun yang memenuhi kriterianya. Jadi semua mata pelajaran yang ada di dalam rapor kalian mulai semester 1, 2, 3, 4, dan 5 itu semua mata pelajaran dilihat nilainya. Mulai dari pelajaran agama, PKN ataupun bahasa Indonesia ataupun sejarah Indonesia sampai ke pelajaran lintas minat, semuanya dinilai. Jadi ada informasi yang menyatakan bahwa yang hanya dinilai itu hanya 6 mata pelajaran. 6 mata pelajaran itu untuk pemeringkatan. Sedangkan untuk bisa lolos di SNMPTN, semua mata pelajaran dilihat. Karena logikanya tidak mungkin pihak LTMPT akan melihat hanya beberapa mata pelajaran saja untuk bisa lolos di SNMPTN. Karena pihak LTMPT sudah memerintahkan sekolah ataupun memberitahukan kepada sekolah bahwa semua mata pelajaran itu diisi di PDSS. Logikanya tidak mungkin jika mereka hanya mengambil beberapa mata pelajaran saja. Karena kalau hanya beberapa mata pelajaran saja, berarti pihak sekolah rugilah dalam mengisi ataupun capek mengisi nilai agama, mengisi nilai PKN, mengisi nilai sejarah, mengisi nilai olahraga, prakarya, dan seni budaya, akhirnya tidak dinilai ataupun dilihat oleh pihak LTMPT. Itu logikanya. Jadi menurut saya semua mata pelajaran yang ada di dalam rapor mulai semester 1 sampai semester 5 itu semua nilai yang ada di rapor tersebut ataupun di pelajaran tersebut semuanya dinilai oleh pihak LTMPT. Apakah nilai kita tinggi, apakah nilai kita naik turun ataupun nilai kita stabil, ya itu akan saya bahas di video saya berikutnya. Bagaimana nilai-nilai yang bisa diterima di SNMPTN. Ya, mungkin ini bisa menjadi manfaat untuk kalian.
ataupun ini sebagai pemahaman untuk kalian. Cuma ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dan silap kata saya, mohon dimaafkan. Dan jika analisa saya ini salah, mohon kalian tidak menyebarkannya. Jika analisa saya ini menurut kalian benar, silahkan kalian sebarkan kepada teman-teman yang lain. Dan saya berharap semoga kalian bisa jebol di PTN tahun 2020 ini. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.